Ternyata, selain FIFO, LIFO, dan average, ada satu metode persediaan yang harus diketahui anak akuntansi, Apa tuh? yaitu metode JIT atau Just in Time. Lalu, apa sih metode Just in Time itu? Just in Time merupakan salah satu cara untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas dengan menghilangkan pemborosan yang berupa aktivitas yang tidak bernilai tambah. Dengan menerapkan sistem ini, perusahaan dapat menekan pemborosan dalam pengelolaan persediaan dan mempunyai biaya yang rendah, harga jual murah, dan kualitas baik. Jadi maksudnya menghemat gitu? Bukan sekedar menghemat saja. Ada beberapa tahapan yang harus dilakukan oleh manajemen persediaan sebelum menerapkan secara permanen metode JIT. Yang pertama, analisis permintaan pelanggan. Manajemen persediaan perlu mengidentifikasi pola permintaan pelanggan melalui data historis, tren pasar, dan prediksi kebutuhan pelanggan, menentukan jumlah kebutuhan barang secara real-time, dan membuat sistem komunikasi yang efektif dengan pelanggan dan juga pemasok. Yang kedua adalah penutupan persediaan minimum atau buffer stock. Manajemen persediaan perlu menentukan stok pengaman atau buffer stock yang rendah atau bahkan nol, menggunakan metode perhitungan waktu tunggu atau lead time dari pemasok agar barang tiba tepat waktu. 3. Pengelolaan hubungan dengan pemasok. Manajemen persediaan perlu menjalin hubungan kerjasama jangka panjang dengan pemasok yang andal, memastikan pemasok mampu mengirimkan barang dalam waktu yang tepat dengan kualitas yang baik, dan mengembangkan sistem pemesanan otomatis seperti EDI atau sistem ERP untuk mempercepat proses pengadaan bahan baku. Yang keempat adalah peningkatan efisiensi proses produksi. Manajemen persediaan perlu mengurangi waktu penyetelan mesin atau setup time sehingga proses produksi bisa dimulai dengan cepat. Menerapkan proses produksi yang fleksibel agar perusahaan bisa dengan cepat menyesuaikan produksi terhadap perubahan permintaan, dan juga menggunakan teknik Kaizen atau perbaikan berkelanjutan dalam proses produksi. Langkah yang kelima atau terakhir, pengelolaan risiko dan ketidakpastian. Manajemen persediaan perlu mengidentifikasi risiko gangguan pasokan dan menyiapkan rencana mitigasi. Menyiapkan sistem pemantauan persediaan secara real-time agar perusahaan dapat segera merespon perubahan permintaan. Itu kan kalau sebelum diterapkan. Kalau setelah diterapkannya gimana? Mari kita lihat proses berikut. Ilustrasi jika menggunakan sistem JIT. Berikut ini adalah cerita Oyen Tampan dan pacarnya Ellen Imut. Setelah itu, Oyen Tampan menghubungi perusahaan Ababa IBB. Setelah manajemen persediaan menerima form pemesanan, maka beliau akan segera menghubungi pemasok yaitu Embul. Berarti sistem JIT ini sangat bergantung ke pemasok ya? Betul, itu juga menjadi salah satu kelemahan sistem JIT ini.
Jika menggunakan metode GIT pada saat pemasok tiba-tiba bermasalah seperti tidak bisa mengirimkan persediaan, maka seluruh proses produksi akan terhambat karena harus menunggu persediaan datang atau bahkan mencari pemasok lain yang pastinya akan memakan lebih banyak waktu. Sedangkan jika menggunakan metode persediaan lain, tidak perlu khawatir jika pemasok tiba-tiba bermasalah karena pasti mereka mempunyai persediaan yang cukup hingga mereka mendapat pemasok yang baru. Namun, metode GIT juga memiliki kelebihan yang unggul, yaitu dikarenakan dalam metode ini hanya menyimpan persediaan yang sedikit atau bahkan nol, perusahaan tidak perlu ruang yang banyak untuk dijadikan tempat penyimpanan yang tentunya akan menghemat keuangan perusahaan. Dan juga perusahaan tidak memerlukan banyak alat khusus untuk pemeliharaan persediaan mereka. Wah, beneran menghemat budget perusahaan ya. Oke, pertanyaan terakhir nih. Siapa sih yang pertama menemukan konsep GIT ini? Taiichi Ohno adalah orang yang pertama kali mengembangkan konsep just in time. Ide utama GIT adalah menyediakan produk yang diminta pelanggan dengan waktu tunggu yang sesingkat mungkin. Artinya, produksi diproduksi berdasarkan permintaan pasar dalam waktu sesingkat mungkin. Karena jasanya mengembangkan konsep GIT, Taiichi Ohno dijuluki the father of just in time. Sekarang sudah paham kan tentang metode GIT ini? Semoga ilmu yang baru saja disampaikan dapat dipahami dan juga bermanfaat.